ya nggak mau sia-siain lagi gitu, udah tinggal satu gitu, udah tinggal Umah gitu, siapa lagi gitu yang mau dijagain gitu. Selama masih melihat senyum ibu, dunia baik-baik saja. Kakak sayang Umah. Oh juga sayang kakak. Iya itu kan. Walaupun sampai kenapa-napa kan jihad. Iya, gimana? Kakak nambahin satu lagi nih, ada tantangan tersulit yang pernah kita jalanin dan bikin kita jadi semakin dekat waktu habis sakit. Itu tantangan banget kan. Emang jadi momen paling sulit, tapi memang ya kita jalani gitu dan kita percaya gitu Allah pasti mudahin gitu kan. Ya kita nggak punya tabungan waktu itu kan juga, ya maksudnya ya kita kan keluarga yang memang ya jalan aja gitu, hari itu makan gitu ya ini uangnya, besok makan ya ini uangnya gitu ya, bahkan ya nggak punya sampai tabungan buat tiba-tiba kenapa-napa gitu ya dana darurat gitu-gitulah gitu kan ya. Jadi kayak ya bahkan di malam itu aja ya buat masuk ruangan aja kan butuh 20 juta ya. Dan kita aja nggak punya gitu saat itu 20 juta gitu. Dari mana gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ada aja gitu kan. Allah tuh memudahkannya tuh gampang banget gitu. Tiba-tiba ada yang ngirim gitu kan. Ya itu sih menurut kakak ya memang hal tersulit, tapi ya memang karena kita Yakin ada yakin Allah gitu, kita gitu ya. percaya gitu. Ya udah gitu, lepas tangan aja gitu sama Allah, kita jalanin aja gitu. Apalagi waktu di rumah sakit, kayaknya Mas sempet nangis tuh yang di musola tuh. Oh karena Oh karena nambah lagi sakitnya. karena ada masalah di apa tuh BAKB ya. Kalau nggak lancar pembuangannya itu kan salah satu tanda gagal ginjal. Kenapa Uma bisa mempredik itu, karena kan pernah ngurusin abah yang cuci darah. Nah di situ bikin Uma cemas itu. Ya udah iya, misalnya Abi belum bisa ngelewatin struknya, ditambah lagi dengan kemungkinan cuci darahnya gitu. Tapi kan alhamdulillah kemudian ketika teratasi permasalahan di pembuangannya itu, ya kemudian menjadi nggak gitu kok nantinya gitu. Akhirnya bisa balik normal lagi gitu. Ya walaupun Allah berkata lain ya, artinya kecemasan dan kesulitan ukuran manusia pada saat itu satu persatu kemudian Allah jawab bahwa nggak apa-apa gitu ya, Abi boleh pulang ya, kita seneng gitu ya, walaupun ternyata kemudian ya Allah punya skenario lain ya. Iya sih. Ya dan itu yang ya bikin kita makin dekat juga ya sebenarnya gitu. Jadi kayak apa ya? Ya apalagi kakak terutama ya yang ya ibaratnya udah kehilangan sosok ayah gitu ya, sosok bapak, sosok abi gitu. Jadi kayak ya nggak mau sia-siain lagi gitu, udah tinggal satu gitu, udah tinggal Umah gitu, siapa lagi gitu yang mau dijagain gitu. Adik-adik gitu yang mungkin juga ya mungkin pada kecil gitu ya, mungkin secara umur gitu belum sedewasa kakak gitu, tapi kan juga akhirnya momen itu juga yang bikin kita mungkin jadi sering ngumpul, sering bareng-bareng gitu ya, walaupun nggak apa ya, nggak tiap minggu juga gitu, tapi ya seenggaknya itu momen sama-sama yang pernah kita jalanin dan bikin kita makin dekat sih. Ya kayak misalnya kakak deh sekarang gitu, misalnya dulu habis sebelum meninggal sempat pengen kita nginep di kolam renang itu ya. Ya pokoknya sempat pengen jalan-jalan kolam renang gitu, terus karena nggak ngumpul semua kakak nggak mau tuh, ini nggak bisa gitu ya, si ini nggak bisa, si ini nggak bisa gitu, akhirnya nggak jadi gitu kan. Sekarang kan kalau Umah mau kemana gitu, Berapapun yang bisa, ayo. iya jadi mau hari itu nggak pegang duit gitu atau nggak ada bensin atau apa, udah ayo jalan gitu kan. Jadi kayak nggak mau nyanyain lagi gitu, udah kayak nggak ada alasan lagi deh gitu, kayak banyak atau siapapun yang nggak bisa ikut, udah selama kakak bisa jalan gitu, maksudnya udah ikutin aja gitu. Itu sih yang kakak rasa bikin kita makin dekat juga gitu. Apa yang selama ini mau kamu bilang ke Uma tapi belum sempat? Kakak sayang Umah. Iya, kan nggak sempat tadi pagi gitu. Oh, Gak apa-apa kan? oh, apa? Iya. Oh juga sayang kakak. Ya itu kan apa ya? Ya nggak tahu ya, anak laki-laki mungkin ya kayak malu gitu ya kalau ngomong tuh, suka gengsi gitu ya. Padahal sebenarnya kayaknya ucapannya mudah gitu ya. Atau misalnya tiap nelpon gitu kan kadang ya mungkin bisa aja gitu I love you gitu atau apa gitu. Cuma nggak tahu ya namanya Cowok. mungkin cowok gitu kayaknya ngomong itu susah banget itu, ngomong I love you gitu, ngomong sayang susah banget. Cuma ya kalau kakak sih ngerasanya gitu ya kayak ya
mungkin bentuk sayangnya itu dalam hal lain gitu ya. Mungkin nelpon aja itu udah bentuk sayang, bentuk kangen gitu ya. Ya kadang kan mungkin nggak video call semua grup ya, kadang rame banget gitu ya, udah nggak tahu ngomong apa gitu. Jadi kadang ya nelpon rumah doang, video call gitu ya. Ntar gantian lagi sama adik-adik yang lain. Ya, itu mungkin bentuk sayang seorang cowok yang mungkin ya nggak biasa gitu ngomong sayang gitu. Ya mungkin lewat perilaku tadi gitu. Berasa Kak. Jadi sebenarnya nggak perlu bilang ya. Berasa. Tapi Uma ngerasa nggak apa? Ngerasa. Harus bilang sayang? Enggak. Anak kan saya berasa. Tiap hari tidak pernah ada kata sayang. Ya siapa tahu kan ada orang yang memang ya harus diungkapkan, itu kan beda-beda orang gitu kan. Insya Allah terasa frekuensinya. Oke. I love you too. Masih banyak yang kurang dari kakak, makanya kakak mau minta maaf karena ya belum bisa bahagiain Uma mungkin. Ya masih banyak mimpi-mimpi Uma lah yang belum bisa kakak tunaikan gitu ya. Ya sesimpel misalnya, ya Uma pengen pergi haji gitu ya. Tapi kayak, ya Allah kakak kayak nabungnya susah banget gitu ya. Gitu kan kadang ya Uma udah bikin tabungan haji gitu ya. Cuma ya Allah kayaknya kalau punya uang 1 miliar yang tadi tuh udah pergi haji dah gitu. Berapa kali gitu sekalian berapa tahun di sana tinggal juga. Gak apa-apa gitu kalau misalnya pengen jalan-jalan gitu atau pengen tinggal di sana. Pengen banget gitu. Cuma ya belum bisa aja itu aja udah minta maaf ya karena belum bisa. Maksudnya nggak perlu minta maaf. Semua ada waktunya ya. Semua ada waktunya. Jadi artinya nggak, kalau misalnya ada kekurangan gitu, Uma sih ngelihatnya kakak udah berusaha gitu ya. Aware terus aja, sadar aja terus bahwa bukan Uma yang minta anak-anak itu berbakti kepada orang tuanya, tetapi Allah ya. Jadi karena orang tua itu nggak pernah berpikir untuk menerima balasan. Jadi baktinya seorang anak kepada orang tua itu bukan karena orang tuanya yang meminta, tetapi karena menjalankan perintah yang menciptakan. Ya. Jadi terus jadi anak yang soleh dan solihat, karena kelak akan mempersaksikan di yaumil akhir bahwa kami orang tuanya telah menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga itu jadi lantaran Allah ridho kepada kami dan kita bisa kumpul sama-sama di jannah. Ya insya Allah ya dengan niat aja udah bisa bikin Uma senang gitu ya. Ya ada kata-kata yang bagus tuh, kalau kakak tuh ngerasanya kayak ya di antara banyak kurangnya kakak gitu ya, yang mungkin takut misalnya pemilihan kata-kata yang misalnya kurang bagus atau gimana, atau sikap gitu, atau kadang lagi diajak ngobrol malah main HP gitu ya, mungkin sering gitu ya kekurangan itu, tapi kakak masih ngerasa ya selama kakak masih bisa, maksudnya bikin Uma senyum gitu, bikin Uma ketawa gitu ya. Kalau kata-kata di internet itu yang bagus tuh ini, selama masih melihat senyum ibu dunia baik-baik saja. Masya Allah. Ya itu menurut kakak kayak ya selama Uma masih senang gitu, Uma bahagia gitu, nggak ada Uma nggak sedih gitu, nggak kecewa gitu, nggak marah gitu ya, menurut kakak ya semoga itu ya ridho. Iya, semoga Allah ridho juga. Aku bersyukur banget ada kamu di hidup aku. Aku mau berterima kasih karena kakak terus sayang sama Uma. Oke. Maafin juga kalau Uma ada salah. Iya, kakak yang banyak salah. Ya, balik. Nggak apa-apa. Sering kalau misalnya nginep di rumah gitu ya, yang lain udah tidur, kita janjian ketemu untuk ngobrol gitu. Atau misalnya sengaja makan di mana, ntar ngobrol lagi gitu. Isinya kayaknya ngobrol aja. Kalau ketemu ngobrolin yang lain gitu ya. Yang lain juga gitu, pasti ngobrolin kita gitu. Buat yang mungkin lebih dalam kayak gini jarang ya. Ya tadi nungguin yang lain tidur gitu baru. Bahkan tak jarang misalnya hal-hal krusial dalam hidup itu, misalnya ya memang by planning saya Kak ke rumah gitu. Ada yang harus omongin misalnya gitu. Gak bisa telepon dulu misalnya. Gak bisa, kamu harus kesini misalnya gitu. Sebenarnya amanah dari Allah untuk menjaga keluargamu ya dari api neraka. Walaupun itu sebenarnya
lebih dominan wilayahnya Kowam ya, leader si bapak. Tapi kan ibu juga dia pemimpin untuk juga anak-anaknya ya. Jadi beda air wajah aja misalnya pulang sekolah misalnya gitu ya. Gimana tadi di sekolah? Menyenangkan, cerita dong. Padahal saya mau ngulik apa yang terjadi ketika kok nggak seperti biasa gitu ya. Atau misalnya berapapun nilai ulangan kamu, it's okay gitu. Mau 2 kayak mau 3, mau 6, mau 0 sekalipun gitu ya. Nah, saya tidak menyalahkan, justru gimana ya caranya supaya anak saya melampaui KKM gitu. Apa yang harus saya bantu? Itu kan menjaga kenyamanan dia di depan teman-temannya gitu ya, di depan gurunya. Jadi justru apa ya yang bisa saya lakukan ketika anak saya harus saya dongkrak untuk bisa menguasai itu. Kakak, rumah teman yang jaga matematika di mana? Misalnya gitu. Dia mah. Jauh nggak rumahnya? Ini Uma ongkosin. Ini snacknya. Sana belajar sama teman kamu. Itu kalau misalnya orang tua tahu bahwa menjaga itu tidak hanya menjaga fisik ya dari rumah dan makanan, tapi menjaga imannya, menjaga kemampuan berpikirnya bisa optimal, menjaga kecerdasan sosialnya. Sampai dulu waktu TK nggak mau main karena di rumah itu media permainan tuh udah terakomodir. Jadi kamu main sana ke rumah Haris nih, kalau mau main mau kasih uang jajan. Saking saya juga nih keterampilan sosialnya nggak boleh nih gitu ya, sampai nggak terasah gitu. Jadi artinya setiap parents paham bahwa ketujuh aspek daerah perkembangan itu harus proporsional dicapai, maka dia tidak akan menuntut anaknya untuk hanya misalnya nilainya bagus, tapi seluruh aspek lainnya harus berkembang juga dengan seimbang gitu. Mungkin Nobita kan kalau nilai jelek dipukul gitu. Gitu. Ya makanya salah satunya kakak lulus PTN karena sebelah kanan pinter matematika, sebelah kiri fisika, depan apa lagi. Lulus PTN. Oke. Ya. Foto dulu nggak? Tadi di foto.